Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkara wa tadhkir wa nafa wal intifa wal ifada wal istifada wal hasala tamassuki bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal khair wa dalalata 'alal huda ibtigha'a sawabillahi wa qurbi wa thawabi subhanahu wa ta'ala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, di waktu yang berbahagia ini kita berjumpa lagi untuk menyambung kajian ilmu mantik di dalam kitab As-Sulamil Manaraq yang disusun oleh Al-Imam Al-Allamah Abdurrahman Al-Akhdari rahimahullahu taala wa nafa'ana bi fid dharain amin. Kita sampai kepada penghujung kitab As-Sulamil Manaraq, yaitu pembahasan Aqsamul Hujjah. Aqsamul Hujjah ai hadhihi Aqsamul Hujjah, pembahasan ini adalah pembagian hujjah, yaitu adalah qiyas. Qiyas mantiki yang telah dibahas ada syakal 4, ada yang mempunyai natijah, ada yang akimah, tidak menghasilkan natijah. Maka Syekh di sini menyebut bagian-bagian qiyas. Qala Nazim, berkata An-Nazim yaitu Imam Abdurrahman Al-Akhdari, wa hujjatun nakliyatun akliyah aqsamu hadhi khamsatun jaliyah. Wa hujjatun qiyas nakliyatun akliyah, yaitu terbagi pada dua. Ada hujjah nakliyah, yaitu qiyas yang mawatnya diambil daripada nakli, bahan-bahannya diambil daripada dalil nakli. Akliyatun yang kedua yaitu adalah hujjah akliyah ataupun qiyas yang mawatnya diambil daripada akal. Al-wajib alal mantiki, bagi orang yang mantiki, yang belajar mantik, dia kena melihat kepada dua sudut, pada dua jihah. Jihah pertama melihat kepada maddatul qiyas, yang sekarang akan dibahas. Mawat-mawatnya qiyas, daripada melihat kepada asya, beberapa perkara yang mana disusun dijadikan qiyas. Dan juga melihat kepada suratul qiyas, melihat kepada ashkal yang telah disusun oleh manatiqah. Tujuannya supaya dia tahu apabila mawad qiyasnya salah, maka natijahnya juga salah. Begitu juga apabila suratul qiyas tidak ikut kepada ashkalul arba'ah, maka natijahnya juga salah. Sebab dari itu yang wajib kepada mantiki, dia kena melihat dalam dua sudut, dua jihah. Pertama daripada maddatul qiyas, yang kedua kepada suratul qiyas. Di sini Syekh Imam Abdurrahman Al-Akhdari membagikan qiyas kepada dua, dilihat daripada maddahnya, mawatnya. Yang pertama yaitu adalah hujjatun nakliyah ataupun qiyas nakli, yaitu makanat maddatuhu ma'khudatan minal kitab was sunnah wal ijma' wal qiyas. Yang dinamakan qiyas nakli yaitu mawatnya, sesuatu yang disusun dijadikan qiyas itu daripada Al-Quran ataupun hadis ataupun ijma' ataupun qiyas. Dan ini sudah ma'ruf. Yang kedua yaitu adalah akliyah, yaitu ada 5. Aqsamu hadhi khamsatun jaliyah, bagian-bagian hujjah akliyah, yaitu ada 5 yang sangat jelas. Ulama ulama mantik mengistilahkan kepada hujjatun akliyah ataupun qiyas mawatnya yang diambil daripada akli, yaitu dinamakan sina'atul khams. Sina'atul khams itu adalah burhan, jadal,
khatabah, syair dan safsatah. Akliyatun yaitu adalah akliyah. Aqsamu hadhi khamsatun jaliyah. Bagian-bagian akliyah ada 5. Khatabatun, syi'run wa burhanun jadal, wa khamisun safsatatun niltal amal. Khatabatun satu khatabah. Sebetulnya ini adalah burhan. Kalau ikut maratib, ikut urutan hujjah yang nakliyah, yaitu yang pertama sekali adalah burhan. Syekh di sini mendahulukan khatabah karena li ajlin nazmi. Khatabatun syi'run wa burhanun jadal wa khamisun safsatatun niltal amal. Yang pertama khatabatun yaitu adalah khatabah. Apa yang dinamakan khatabah? Khatabah ni sesuatu yang tersusun daripada muqaddimah surah, muqaddimah kubra, yang mana muqaddimahnya tadi makbulah atau madhnunah, yang diterima ataupun disangka. Seperti apa nih yang diterima? Seperti qadiyah ataupun muqaddimah yang timbul daripada seseorang yang diiktikadi kesalahannya, yang diyakini kesolehannya, seperti perkataan orang soleh, perkataan orang wali. Maka apabila qiyas disusun daripada atau diterkib daripada muqaddimah surah, muqaddimah kubra yang daripada khatabah, daripada perkataan orang yang soleh, maka itu dinamakan hujjatun akliyah yang bagian daripada khatabah. Adapun contoh daripada muqaddimah yang madhnunah, yang sangkaan, dan boleh saja yang terjadi adalah didnya, lawannya. Seperti hadza la yukhalitun nas, ada seseorang dia tak suka duduk-duduk dengan orang ramai. Dia kata hadza la yukhalitun nas. Ini orang tak suka bercampur berduduk-duduk dengan orang ramai. Wa kullu man la yukhalitun nasah mutakabbirun. Setiap orang yang tak ada mukhalatah, tak duduk-duduk dengan orang ramai, itu adalah mutakabbir. Maka natijahnya fahadza mutakabbirun. Tetapi ini tidak mesti dan tidak lazim. Yang kedua, syi'run, khatabatun syi'run, yaitu mawatnya diambil daripada syair. Apa syair di sini? Ma ta'allafah min qadaya, yaitu adalah qiyas yang tersusun daripada muqaddimah surah dan muqaddimah kubra, atau daripada beberapa qadiyah, yang mana kandungan atau makna daripada qadiyah itu menyebabkan orang suka ataupun lari. Apalagi jika dia berwazan ikut syairan, maka itu lebih afdal. Contoh seperti ada orang berkata al-khamru yakutatun sayyalatun. Khamr itu adalah yakut, batu yakut, sayyalatun yang cair. Ini seakan-akan khamr ni adalah batu yakut yang mahal tetapi cair, boleh diminum. Maka orang akan suka untuk meminumnya. Ataupun al-asalu mirratun muhawwi'atun. Madu itu adalah empedu ataupun sesuatu yang pahit sekali, muqayyi'atun yang dapat memuntahkan. Maka orang akan tak suka kepada madu. Ini yang dinamakan qiyas yang mawatnya daripada syair. Wa burhanun jadal, dan burhan. Burhan nanti akan diasingkan pembahasannya selepas pembahasan yang 4. Khatabah, syair, jadal, dan safsatah. Burhanun diasingkan karena pembahasannya panjang. Yang keempat, jadal. Apa yang dinamakan jadal? Qiyas yang tersusun daripada qadiyah yang masyhur. Contoh al-adlu hasanun. Adil itu adalah sesuatu yang baik. Wa dzulmu qabihun. Zalim itu adalah sesuatu yang buruk. Ataupun qadiyah ataupun muqaddimah yang musallamah bainal khasmain, yang diterima di antara dua musuh, supaya tujuannya untuk menjatuhkan musuh dan mengiknakan
menjadikan khasam itu menerima bagi orang yang tak mampu untuk mendatangkan qiyas dengan burhan. Yang keempat ataupun yang kelima yang di sini wa khamisun safsatatun niltal amal. Yang kelima itu adalah safsatah. Apa nih safsatah di sini? Yaitu ma ta'allafa min muqaddimatin batilatin syabihatin bilhaq. Sesuatu yang tersusun daripada muqaddimah atau qadriyah yang batil berserupa dengan hak. Contoh seperti ada gambar kuda di dalam dinding. Setelah itu dia berkata kepada orang lain, hadza farasun wa kullu farasin sahhalun. Ini adalah kuda, menunjuk kepada gambar. Dan setiap kuda itu adalah sahal, bersuara kuda. Fahadza sahal. Maka ini dinamakan qiyas yang mawadnya daripada safsatah. Tujuan safsatah ini digunakan untuk menjerumuskan orang lain di dalam keraguan dan di dalam kesyubhatan yang kadzibah, yang dusta. Maka hukum memakai qiyas dengan safsatah ulama mengatakan haram. Mengatakan haram melainkan apabila dia menggunakannya hanya untuk menjadikan wiqayah, supaya untuk melawan kepada orang lain. Ketika orang lain memakai safsatah, kita juga memakainya. Bukan untuk menjerumuskan orang lain di dalam kesalahan. Belajar safsatah untuk lil wiqayah, untuk menjaga diri supaya tidak ditipu oleh orang lain. Ajaluhal burhanu ma ulifa min muqaddimatin bil yakini taktarin. Ajaluha, lebih agungnya, lebih kuatnya aksam yang 5 tadi, yaitu burhan, jadal, khatabah, syair dan safsatah, yang paling tinggi dijadikan dalil, yaitu adalah burhan. Dikata Syekh berkata qala Nazim ajalluhal burhanu ma ulifa min muqaddimatin bil yakini taktarin. Ajaluha, lebih agungnya, ay a'zamuha, lebih besarnya, lebih kuatnya, lebih agungnya aksam yang akliyah, yaitu adalah burhan. Apa yang dinamakan burhan? Ma'ulifa min muqaddimatin bil yakini taktarin. Qadiyah yang tersusun daripada muqaddimah yakiniyah, yang diyakini. Dengan arti orang yang berkata akan beriktikad dengan jazim, mutabik, sabitan la yataghayyar. Itu dengan kuat yang tidak berubah-ubah. Ada berapa di sini yang tersusun daripada yakiniyat di sini? Min awwaliyatin musyahadati mujarrabatin mutawatirati wa hadasiyatin wa mahsusati fatilka jumlatul yakiniyati. Di sini Imam Abdurrahman Al-Akhdari menghitung ada 6. Yang pertama yaitu adalah awaliyat atau kita kata al-badihiyat. Badihiyat ni tanpa memikir orang akan faham. Yang dinamakan badihiyat sesuatu yang akal menghukumi tanpa berfikir. Contoh as-sama'u fawqana. Semua orang akan tahu, langit di atas kami. Wal ardu tahtana. Bumi di bawah kami. Itu dinamakan awaliyat. Sesuatu yang tidak perlu kepada berfikir. Maka apabila qadiyah disusun daripada mawad yang awaliyat, maka ini dinamakan qiyas yang akli yang paling tinggi karena memakai burhan. Min awaliyatin musyahadati. Yang kedua dinamakan musyahadah atau dinamakan wujudaniyat. Apa yang dinamakan musyahadah? Yaitu ma tudraku
bil hawasil batinah min ghairi tawaqqufin ala aklin. Sesuatu yang dapat dijangkau atau yang dapat difahami, diketahui dengan hawasul batinah, panca indera yang dalaman, seperti lapar, seperti sakit, seperti nikmat, seperti kehausan, dahaga. Ini semuanya dinamakan musyahadat. Mujarrabatin mutawatirati, yang ketiga yaitu adalah mujarrabat. Mujarrabat, akal yang menghukumi dan juga his, panca inderanya, dengan syarat berulang-ulang. Tajribiyah, cobaan, kena diulang-ulang. Contoh seperti as-saqamunia mushilatun. Obat itu dapat, as-saqamunia adalah nama obat, mushilatun yaitu dapat memberi kesembuhan. Ataupun al-khamru muskirun. Khamr itu adalah memabukkan, kena dicoba dulu, diulang-ulang. Baru nanti akan tahu bahwasan khamr itu adalah memabukkan. Ini dinamakan mujarrabat. Mutawatirati, yang keempat itu adalah mutawatir. Itu akal menghukumi beserta panca indera pendengaran. Dan mutawatir, ramai orang yang menghabarkan. Contoh seperti tahunya kita orang muslimin dengan kota dengan Ka'batul Musyarrafah, Madinatul Munawwarah, walaupun dia tidak sampai kepada kota Makkah ataupun kepada kota Madinatul Munawwarah, tetapi penghabaran itu dah tawatur. Wa hadasiyatin wa mahsusati, yang kelima itu adalah hadasiyat dhanniyat, sangkaan-sangkaan yang kuat. Itu akal yang menghukumi dan juga sangkaan tanpa diperlukan berulang-ulang. Contoh seperti ketika melihat bulan dan matahari, maka dia akan tahu bahwasan cahaya matahari itu diambil daripada cahaya bulan itu diambil daripada cahaya matahari. Ataupun contoh ketika seseorang rumahnya dekat dengan laut ataupun dekat dengan sungai, dia menggali perigi dalam 12 meter. Apabila air sungai dia banyak, maka air di perigi itu banyak juga. Tetapi apabila air kat sungai itu dia sikit, maka air perigi itu sikit juga. Maknanya dengan hadasiyat dia akan faham bahawasan air yang dalam perigi itu adalah daripada sungai. Yang terakhir wa mahsusati, dan mahsusat yaitu sesuatu yang dapat diketahui dengan panca indera yang zahir. Panca indera ada 5, pendengaran, penglihatan, ciuman, rasa, zauq, dan alamsu itu adalah sentuhan. Semuanya ada di dalam kepala. Hanya satu alams, maka menyeluruh kepada semua badan. Dan Manatikah menyebut bahwasan tajribiyat, mutawatirat, dan hadasiyat ini tidak dapat dijadikan hujjah yang kuat ke atas orang lain. Kenapa? Karena mungkin orang lain tak ada tajribah. Mungkin orang lain tak sampai tawatur. Mungkin orang lain tak ada hadas, tak ada dhan yang kuat. Adapun yang awaliyat, musyahadat, dan mahsusat itu hujjah kepada orang lain. Qala Nazim, berkata Imam Abdul Rahman Al-Ahdari, wa fi dalalatil muqaddimati alan natijati khilafun ati. Di sini saya akan menerangkan seseorang apabila memahami muqaddimah sughra dan muqaddimah kubra, ketika ditarkib dia akan menghasilkan kepada satu natijah. Apakah menunjukkannya muqaddimah sughra ketika disusun dengan muqaddimah kubra ke atas natijah itu adalah akliyah, dalalah akliyah, ataupun adiyah, ataupun yang lain. Di sini Imam Abdul Rahman Al-Ahdari menyebut pendapat-pendapat para ulama
di dalam menunjukkannya muqaddimah surah, muqaddimah kubra yang ditarkib ke atas natijah. Wa fi dalalatil muqaddimati 'alan natijati khilafun ati. Di dalam menunjukkan beberapa muqaddimah sughra dan kubra atas natijah khilafun ati bermula perbincangan para ulama yang akan datang. Ada perbincangan dari para ulama, ada 4 qaul. Ketika orang melihat al-alamu mutaghayyir, nazar melihat alam ini adalah berubah. Muqaddimah surah ditarkib dengan wa kullu mutaghayyirin hadis, setiap yang berubah itu baru. Maka spontan dia akan faham bahwasan alam semesta ini adalah baru. Yaitu al-alamu hadis wa kullu al-alamu mutaghayyir wa kullu mutaghayyir hadis, maka natijahnya al-alamu hadis. Okey, ketika al-alamu mutaghayyir wa kullu mutaghayyir hadis menunjukkan kepada natijah al-alamu hadis, dalalah tu apakah akliyah, adiyah ataupun yang lain. Akliyunau, adiyunau, tawalludu, awajibun wal awalul muayyadu. Di sini Syekh Abdurrahman Al-Akhdari menyebut 4 pendapat. Yang pertama yaitu adalah dinamakan dalalah akliyah. Artinya natijah lazim kepada nazar secara lazim akli. Tidak akan tertinggal natijah itu daripada nazar. Maknanya apabila orang bernazar, apabila orang mengetahui akan 2 muqaddimah sughra dan kubra, maka dia akan faham dan tahu akan natijah. Tidak mungkin seseorang memahami muqaddimah surah dan muqaddimah kubra tapi tak faham natijah. Mustahil. Dan Allah Ta'ala tidak akan menciptakan satu, yaitu mengetahui muqaddimah surah, muqaddimah kubra, tetapi tidak menciptakan pengetahuan kepada natijah. Ini pendapat Imamul Haramain. Natijah lazimatun lin nazar luzuman akliyan. Natijah itu adalah lazim kepada nazar dan kepada 2 muqaddimah secara luzum akli, la tanfakuan, yang tak dapat terpisah adanya natijah daripada nazar. Yang kedua, madhab yang pertama itu adalah madhabnya Imamul Haramain, yang mengatakan dalalah akliyah itu adalah Imamul Haramain. Au adiyun, ataupun adi. Ini pendapat Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari dan pengikutnya yang mengatakan ketika orang mengetahui natijah, ketika orang mengetahui muqaddimah surah dan muqaddimah kubra, itu dapat mengetahui natijah itu secara adi, tak mesti ada. Yumkin takhallufuhu, boleh saja adanya al-ilmu bin natijah tertinggal daripada nazar kepada muqaddimah surah dan muqaddimah kubra. Orang nazar kepada muqaddimah surah, melihat, mengkaji muqaddimah surah dan muqaddimah kubra, tetapi natijah belum tahu lagi. Ini pendapat Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari, bahwasan dalalahnya muqaddimah surah, muqaddimah kubra ke atas natijah itu adalah adiyah. Yumkinu takhallufuhu anin nazar. Boleh saja tertinggalnya al-ilmu bin natijah, mengetahui dengan natijah daripada nazar. Au tawalludu, yang ketiga yaitu adalah dinamakan at-taulid ataupun at-tawallud. Ini pendapatnya Al-Mu'tazilah, mengatakan bahwasannya orang yang mengetahui muqaddimah sughra dan muqaddimah kubra, dia akan lahir mengetahui natijah. Sama seperti cincin yang ada di jari, ketika seseorang menggerakkan jari, maka timbul daripada menggerakkan jari, yaitu bergeraknya khotam ataupun cincin. Begitu juga kata Al-Mu'tazilah, apabila seseorang dah mengetahui atau bernazar kepada muqaddimah surah, muqaddimah kubra, maka akan lahir pengetahuan atau mengetahui, yaitu an-natijah. Yang keempat, yaitu adalah pendapatnya falasifah, awajibun, ataupun wajib. Maknanya di sini natijah yaitu adalah ma'lul bagi nazar. Nazar adalah illah. Ma'ruf madhab falasifah itu adalah illah wal ma'lul.
Kata falasifah, apabila seseorang mengetahui muqaddimah sughra dan muqaddimah kubra, itu adalah illah bagi natijah. Natijah adalah maklul nazar kepada muqaddimah sughra dan muqaddimah kubra, itu adalah illah. Maka apabila orang mengetahui muqaddimah sughra dan muqaddimah kubra, dia akan mengetahui an-natijah bil illah, dengan illah itu sendiri. Karena bagi falasifah, dia meyakini, berkata bahwasan illah itu sendiri muathirah, memberi kesan kepada maklul. Wal awalul muayyadu, dan qaul yang pertama yaitu adalah yang mengatakan dalalah akliyah, al muayyadu itu adalah pendapat yang dikokohkan ataupun yang dikuatkan, yang disokong, yaitu menurut Imam Fakhruddin Ar-Razi dan juga Imam Al-Ghazali. Imam Ar-Razi, Imam Al-Ghazali menyokong kepada pendapat yang pertama, yaitu yang mengatakan bahawasan barang siapa yang mengetahui muqaddimah sughra, muqaddimah kubra, dia akan mengetahui secara dalalah akliyah, luzum akliyan, yaitu mengetahui natijah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam bisawab, wa ilaihil marji wal ma'ab. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.